Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 164. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 164. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini sekitar jam 10 Andi meminta diantar sopir pribadinya dengan menggunakan sebuah mobil minibus. Mobil ini adalah mobil sejuta umat dan bukan dalam golongan mobil mewah. Hari ini Andi pergi dengan rombongan anak buahnya yang menjadi 10 orang. Ke-10 orang termasuk Andi dan sopir itu terbagi dalam 3 mobil. Perusahaan yang akan didatangi Andi ini adalah sebuah perusahaan pembuatan suku cadang mobil. Perusahaan ini dipimpin oleh seseorang dari Eropa yang bernama Mr. Sami. Mr. Edward adalah direktur utama, namun direktur lainnya adalah orang dari negara ini. Jam 1 siang Andi dan rombongannya telah sampai di perusahaan itu. Rupanya kedatangan Andi dan kelompoknya itu tidak memberitahukan kepada jajaran perusahaan itu, sehingga kedatangan tim itu tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan. Dan ketika mereka masuk ke perusahaan itu, mereka bisa masuk dengan mudah karena mereka mengaku orang dari pusat yang akan bertemu dengan pimpinan perusahaan itu. Dan ketika itu mereka bertemu dengan customer service dan minta untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Dan setelah menunggu sekitar setengah jam di lobi perusahaan, mereka didatangi oleh salah seorang petinggi dari perusahaan ini yang bernama Pak Johan. Pak Johan adalah direktur operasional di perusahaan ini. Rupanya Pak Johan belum mengenali siapa orang yang ditemuinya itu, apalagi yang pernah pusat. Hanyalah Mr. Edward. "Bapak-bapak ini dari pusat ya?" "Iya Pak, kami dari pusat," kata salah seorang dari pusat itu yang dijadikan juru bicara oleh Andi. Dan Andi sebelum berangkat telah berpesan soal jati dirinya jangan sampai terungkap. Biarlah nanti jika diperlukan baru diungkap. "Iya Pak, kami dari pusat ini, kami ada semacam kunjungan ke perusahaan ini. Dan kunjungan ini kunjungan rutin kok Pak. Ini kunjungan biasa, bukan kunjungan untuk audit perusahaan ini," kata Pak Tio yang merupakan juru bicara dari grup Andi tersebut. Dan mendapati Pak Tio berbicara seperti itu, Pak Johan tampak menunjukkan raut wajah yang kurang bersahabat. "Wah, kalau kunjungan biasa, kenapa sih kalian harus ramai-ramai seperti ini? Tahu apa tidak, kehadiran kalian ini mengganggu situasi di perusahaan ini. Mending 1-2 orang. Nah, ini 1 RT datang semua ke perusahaan ini." Pak Andre saat itu wajahnya terlihat memerah mendengar kata-kata dari Pak Johan itu. "Pak Johan, tolong kamu yang sopan sama orang pusat ya. Kami datang ke sini baik-baik. Kenapa cara terima kamu seperti itu kepada kami? Kamu kalau sudah bosan jadi direksi lebih baik bikin surat pengunduran diri. Bener kan Pak Tio?" kata Pak Andre yang tidak bisa menyembunyikan perasaan kesalnya pada Pak Johan. "Pak Johan," kata Pak Tio, "mohon maaf Pak, kami baik-baik datang ke perusahaan ini. Mohon Bapak juga menerima kami sewajarnya saja. Perlu Bapak ketahui kami juga punya hak khusus di perusahaan yang tidak dimiliki orang lain. Di perusahaan, kami bisa melakukan beberapa tindakan terhadap Bapak. Tim kami ini terdiri dari beberapa bagian Pak.
Hati-hati Bapak kalau ngomong ya, kata Pak Tio dengan wajah memerah. Ternyata Pak Tio saat itu sedang menahan kemarahannya. Alah, kamu bisa apa dengan aku? Paling kalian ini juga cuma auditor perusahaan, kata Pak Johan dengan santainya kepada Pak Tio. Wah, kamu kurang ajar ya, kata Pak Tio. Ya sudah, aku mau menghubungi atasanmu Mr. Edward saja. Pak Tio kemudian menghubungi orang di kantor pusat untuk minta disambungkan dengan Mr. Edward. Dan tak berapa lama kemudian Pak Tio telah tersambung ke Mr. Edward. Saat itu Pak Tio merasa superior dan begitu percaya diri karena di dalam rombongan itu ada Andi, sehingga Pak Tio merasa mendapatkan backup jika terjadi apa-apa nantinya. Pak Tio kemudian saat itu langsung tersambung dengan Mr. Edward. Halo, selamat siang Pak Edward. Pak, ini saya dari pusat dengan Tio. Saya adalah tim Sky dari pusat dan ingin berbicara dengan Bapak. Oh ya, apakah harus langsung dengan saya? Bagaimana kalau direktur operasional saja yang bertemu dengan Anda? Pak Edward, ini juga ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda dan Anda pasti ingin menemuinya, kata Pak Tio di telepon. Oh ya, kalau begitu silakan Bapak ke ruangan saya dan tolong minta salah satu staf saya untuk mengantar Anda ke ruangan saya, kata Mr. Edward di akhir pembicaraan. Saat itu kemudian rombongan itu diantar ke ruang Mr. Edward sedangkan Pak Johan terlihat hanya melihat saja. Tiba-tiba Andi berkata kepada Pak Tio, ajak Pak Johan ke ruang Pak Edward Pak. Dan Pak Tio kemudian berkata kepada Pak Johan, Pak Johan, mari ikut ke atas. Komisaris perusahaan ini meminta Bapak ke ruang Pak Edward, kata Pak Tio yang terpaksa membuka jati diri Andi. Dan mendengar perkataan dari Pak Tio itu, kini Pak Johan sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang diperintahkan Pak Tio. Dan dalam perjalanan ke ruang Mr. Edward itu, Pak Johan kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya siapa komisaris perusahaan yang dimaksud Pak Tio tadi. Karena saat ini mereka tengah berjalan dengan orang-orang yang menurutnya adalah orang biasa. Apakah mungkin sang komisaris itu di tempat lain atau bagaimana? Atau apakah mungkin Pak Tio telah berkata bohong kepada dirinya? Dan tak berapa lama kemudian mereka telah sampai di ruang Mr. Edward. Pak Andre dan Pak Tio kemudian duduk di kursi yang ada di depan Mr. Edward. Sedangkan Andi dan yang lain duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Selamat siang Pak Edward. Ini saya Tio yang tadi menghubungi Pak Edward dan di sebelah saya ini Pak Andre. Kami kesini ada yang ingin kami bicarakan dan kami hari ini datang dengan komisaris utama perusahaan yaitu Bapak Andi Nicholas. Dan Pak Edward terlihat sedikit terkejut karena tak mengira orang tertinggi di perusahaan besar itu mau meluangkan waktunya untuk datang ke perusahaan ini. Di mana dia Pak? Tanya Mr. Edward kepada Pak Tio. Itu Pak yang sedang duduk di sofa, Pak Andi Nicholas, kata Pak Tio sambil mengarahkan pandangannya kepada Andi. Mendapati hal ini, Mr. Edward kemudian berdiri dari kursinya dan menghampiri Andi. Halo, selamat siang Pak. Kalau dengan beliau saya pernah bertemu 2 kali dengan Pak Andi di kantor pusat. Wah, ini luar biasa, Bapak mau berkunjung ke perusahaan ini. Pak Johan, perkenalkan beliau ini adalah presiden komisaris di perusahaan induk kita, kata Mr. Edward kepada Pak Johan. Dan karena Pak Johan memang belum pernah bertemu dengan Andi, maka saat itu Pak Johan hanya terdiam. Iya Pak, selamat datang di perusahaan ini ya Pak, kata Pak Johan sambil menyalami Andi. Terlihat wajah Pak Johan bersemu merah saat berjabat tangan dengan Andi yang masih duduk di sofa itu.
Sungguh Pak Johan tidak menyangka kalau pemuda itu adalah komisaris perusahaan besar tempat. Beberapa perusahaan besar berada di bawah naungan perusahaan itu. Dan Pak Johan kembali teringat kenapa Pak Tio tadi begitu marah dengan dirinya. Rupanya kedatangan komisaris perusahaan ini memang mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kini terlihat timnya Andi tengah berbincang-bincang dengan Mr. Edward membahas tentang berbagai permasalahan di perusahaan ini, dan Andi pun ikut berkeliling memutari perusahaan itu dengan Mr. Edward. Itulah keseharian Andi berkunjung dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dan esok hari adalah jadwal Andi bekerja sebagai cleaning service di perusahaan yang dipimpin oleh Pak Nathan. Hari ini Andi dan timnya yang terdiri dari tim Sky mendatangi perusahaan yang dipimpin Mr. Edward. Dan mereka melakukan beberapa pemeriksaan terkait beberapa transaksi di perusahaan itu. Namun karena semua berjalan semestinya, maka di perusahaan itu mereka masukkan dalam kategori perusahaan yang baik dan tidak bermasalah. Dan di akhir pertemuan Pak Johan meminta maaf kepada tim dari pusat, terlebih kepada Andi. Dan hari ini Andi pulang ke rumahnya. Dan ketika hari telah berganti dengan hari, rupanya Andi tidak bisa melupakan teman-temannya. Hari ini Andi jam 7:30 pagi telah terlihat bekerja sebagai cleaning service di perusahaan yang dipimpin oleh Pak Nathan. Pagi ini Pak Dimas tampak begitu gembira ketika melihat Andi datang. Demikian juga teman-teman Andi, Firman dan Imam juga tampak begitu gembira. Mas Andi, lalu kalau begini, maaf Mas, gaji Mas Andi bagaimana di sini? Tanya Pak Dimas kepada Andi. Rupanya Pak Dimas sedikit khawatir dengan penghasilan yang akan didapat Andi jika Andi jarang bekerja. Wah, kalau itu tenang saja Pak. Semua sudah saya pikirkan masak-masak. Memang posisi Andi sudah cukup tenang di perusahaan ayahnya karena staf-stafnya dan sekretaris. Yang dua orang itu mereka adalah para staf senior dan sudah bisa bekerja secara mandiri. Dan Pak Tio serta Pak Andre adalah orang yang mensupervisi para staf senior itu. Sehingga kini Andi dapat bekerja di perusahaan yang dipimpin Pak Nathan dengan tenang. Pagi itu setelah berbincang-bincang sekitar 10 menit, Andi kemudian memulai kerjanya. Pagi ini Andi diminta oleh salah seorang staf perusahaan itu yang bernama Pak Ricky untuk mengantarkan dokumen. Dokumen itu rupanya milik rekanan perusahaan ini, tepatnya milik salah satu perusahaan subkon dari perusahaan ini. Subkon adalah kependekan dari subkontraktor. Perusahaan seperti itu biasanya akan membuat sebagian order dari perusahaan lain ke perusahaan mereka. Jam 10:20 Andi kemudian berangkat ke perusahaan tujuan. Dan Andi tahu pasti kalau perusahaan subkontraktor itu adalah salah satu perusahaan milik keluarganya juga. Dan Andi kemudian menghubungi Pak Andre, siapa orang di perusahaan yang akan ditujunya itu yang bisa dihubungi. Dan ternyata Andi mendapatkan beberapa data yang cukup penting tentang perusahaan itu dari Pak Andre. Dengan mengendarai motor yang dipinjami dari perusahaan, kini Andi telah sampai di perusahaan yang ditujunya itu. Di perusahaan itu Andi lalu masuk ke lobi perusahaan dan bertanya pada customer service bahwa dirinya ingin bertemu dengan Pak Pram dari bagian marketing. Dan seperti biasa sebelum masuk, Andi diminta meninggalkan KTP yang dimilikinya dan ditukar dengan kartu visitor dari perusahaan ini. Rupanya saat itu ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik Andi di perusahaan ini. Dia adalah pimpinan perusahaan ini yang bernama Pak Hendra.
Dari jarak beberapa meter Pak Hendra terus melihat gerak-gerik Andi dari kejauhan. Di dalam hatinya Pak Hendra berkata, "Sepertinya aku pernah melihat pemuda itu. Tapi di mana ya?" Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 160 emap. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua.